Salam anak-anak hebat, anak-anak luar biasa. Apa kabar hari ini? Semua bersemangat? Ya, kita ketemu lagi dalam pembelajaran TIK bersama dengan Mr. Lanton. Ya, anak-anak, materi pembelajaran kita hari ini adalah layanan internet dan keamanannya. Anak-anak tentu masih ingat materi kita pada semester lalu yang berhubungan dengan ancaman online dalam kita menggunakan internet. Dan hari ini kita akan bahas khusus tentang layanan internet dan keamanannya. Apa saja materi yang akan kita bahas atau yang terkait dengan materi hari ini, yaitu yang pertama yaitu layanan internet yang isinya itu membahas tentang macam-macam layanan internet dan etika penggunaannya. Yang kedua adalah kode rahasia, yaitu terkait user atau akun dan password seseorang. Nah, biasa anak-anak memiliki akun suatu media sosial dan itu ada passwordnya. Nah, bagian yang ketiga adalah bilangan biner dan pemrograman. Pada materi tentang bilangan biner tidak akan dibahas secara detail, namun kita akan bahas pada materi berikutnya. Dan pada pertemuan kali ini kita akan bahas yang pertama adalah layanan internet. Bagian yang pertama yaitu macam-macam layanan internet dan etika penggunaannya. Bicara tentang layanan internet, akhir-akhir ini internet adalah kebutuhan kalangan masyarakat Indonesia dan bahkan dunia. Berbagai pekerjaan atau kebutuhan dapat dicarikan solusinya melalui internet. Semua itu tidak lepas dari keberadaan layanan-layanan yang disajikan di internet. Ada begitu beragam layanan yang tersedia di internet dan itu sangat memudahkan setiap kita atau pengguna untuk mengaksesnya. Namun perlu diingat juga oleh anak-anak bahwa dalam pemanfaatan layanan internet kita perlu dengan secara bijak dan hati-hati, karena ada saja hal-hal yang bisa menjebak setiap kita untuk dengan dalam artian bahwa dampak negatif dari layanan internet itu sendiri. Nah, oleh karena itu perlu yang namanya keamanan dalam penggunaan berbagai layanan internet yang dalam bentuk kode rahasia. Nah, berikut ini ada beberapa bentuk layanan internet atau macam-macam layanan internet yang tersedia. Di antaranya yang pertama itu email atau surel. Email itu adalah electronic mail atau surat elektronik. Terus yang berikut learning, yang berikut adalah browsing, ada aktivitas download dan upload, ada e-commerce, ada e-government, ada chatting, ada searching, ada e-banking, ada blogging, dan juga media-media sosial lainnya yang bagian dari layanan internet itu sendiri. Nah, kita akan lihat penjelasan dari masing-masing layanan internet itu. Ya, kita masuk pada penjelasan dari macam-macam layanan internet tadi. Yang pertama adalah email atau surel. Apa tuh email atau surel? Email adalah sebenarnya singkatan dari electronic mail. Sedangkan surel itu bahasa Indonesia dari email. Jika anak-anak di laptop atau Android anak-anak setting bahasanya menggunakan bahasa Indonesia, maka yang tertulis di sana adalah surel atau surat elektronik. Nah, email atau surel ini merupakan layanan untuk mengirim surat melalui media elektronik. Jadi kita tidak mengirimnya lagi menggunakan melalui kantor pos, tapi kita menggunakan layanan internet. Nah, untuk layanan internet untuk email itu kita temui ada begitu macam email atau surat yang biasa digunakan oleh masyarakat, oleh anak-anak juga, oleh orang tua kita juga mungkin. Di antaranya ada Gmail, ada Yahoo, ada Zoho Mail, ada Outlook, dan juga ada Upload Mail. Nah,
yang sering digunakan pada umumnya adalah Gmail ya. Dan untuk Gmail ini sendiri adalah milik dari Google, sedangkan Yahoo Mail adalah dari Yahoo, Zoho Mail adalah dari Zoho sendiri. Untuk Outlook ini adalah milik dari Microsoft Office. Nah, Microsoft Office itu biasa anak-anak kalau di komputer mungkin ada Word, ada Excel, ada PowerPoint. Nah, di sana juga ada Microsoft Outlook, itu untuk surat elektronik dari Microsoft Office. Dan juga ada Cloud Mail, itu adalah milik dari Cloud. Nah, ketika kita menggunakan layanan email atau surel, kita sudah pasti harus memiliki akun yang mana akun itu merupakan catatan tentang data pribadi, baik itu nama pengguna, kata sandi, dan hak untuk mengakses jaringan atau sistem internet secara online. Pak yakin pasti anak-anak juga sudah punya email masing-masing ya. Ya, kita lanjut pada layanan internet yang kedua adalah chatting. Apa itu chatting? Nah, anak-anak pasti sudah tahu ya. Semua aktivitas masyarakat sekarang, anak-anak juga pasti menggunakan chatting. Nah, chatting itu merupakan layanan komunikasi antara dua orang atau lebih yang biasa kita sebut dengan grup yang berada pada jarak jauh. Sekali lagi, chatting merupakan layanan komunikasi antara dua orang atau lebih yang jaraknya jauh. Nah, sekarang bukan jaraknya jauh saja, bahkan kita ada dalam satu rumah pun pasti kita melalui chatting. Nah, untuk meminta tolong ini pasti kita melalui chatting. Nah, itulah manfaat layanan chatting yang ada. Dan di layanan chatting itu ada begitu banyak yang disajikan, yang tersedia dalam bentuk media sosial, baik itu Facebook, Twitter, WhatsApp, Line, YouTube, Instagram, Messenger yang punyanya Facebook, dan juga Pinterest. Nah, itu adalah bentuk layanan chatting yang disediakan oleh internet. Nah, dan tidak dipungkiri bahwa semua masyarakat dalam membangun komunikasi baik jarak jauh maupun dekat yang digunakan sekarang, maksudnya komunikasi secara online, itu pasti menggunakan media chatting ini. Dan perlu diingat bahwa kita harus bersikap bijak dan berhati-hati saat menggunakan layanan chatting, sehingga di sana kita bisa saling memberkati. Ya, yang berikut adalah download dan upload. Nah, anak-anak mungkin sudah sering mendengar istilah download dan upload, atau bahkan sudah melakukan, dan kesehariannya sering kali anak-anak lakukan itu, apalagi kita sekarang dalam kegiatan pembelajaran secara daring atau online, sehingga secara tidak langsung anak-anak sudah lakukan aktivitas ini. Nah, download itu atau kegiatan mengunduh, atau sama juga dengan menyalin atau kita mengambil semua informasi dari internet. Jadi download adalah kegiatan menyalin informasi dari internet. Nah, apa saja yang bisa kita download? Ya, ada begitu banyak jenis file yang bisa kita download, baik itu file gambar, file dokumen, file video, file musik MP3, itu kita bisa download. Nah, yang membedakan untuk download itu simbol dari download itu adalah gambar anak panah ke bawah. Nah, gambar anak panah ke bawah, terus ada lingkaran, ada yang kotak, ada juga yang oval, ada juga yang dalam bentuk awan. Nah, itu untuk tandanya yang pasti adalah bentuk anak panah ke bawah. Nah, jadi anak-anak bisa melakukan aktivitas untuk menyimpan file dari internet itu dengan ke laptop kita atau ke Android kita dengan kegiatan mengunduh atau mendownload. Nah, sebaliknya upload itu adalah mengunggah atau memberikan informasi ke internet. Nah, misalkan anak mungkin sering mengupload foto ke Facebook, atau mungkin upload video ke YouTube apabila yang sudah punya channel YouTube. Nah, saat kita mengirim atau kita menyimpan file kita ke YouTube, nah itu kita sedang melakukan kegiatan upload atau memberikan informasi ke YouTube atau ke internet, sehingga saat orang lain mengakses informasi yang kita share, nah itu baru mereka kegiatan mendownload. Pastikan bahwa apapun yang kita mau download atau upload
upload adalah sesuatu yang memberi manfaat. Yang berikut adalah blogging. Apa itu blogging? Ya, blogging merupakan layanan untuk kegiatan menulis di internet. Nah, menulis apa sih? Nah, jadi blog ini yang biasa anak-anak mungkin dengar, aduh, mau menulis sesuatu di blog, saya punya blog. Ya, Pak Anton sendiri punya blog ya anak-anak. Jadi blogging ini kita bisa berkreativitas di sana juga sebagai tempat untuk mungkin kita menulis, anak-anak yang suka menulis mungkin menulis puisi atau menulis catatan harian. Nah, dia bisa tulisnya di sana. Kalau dulu mungkin kita tulisnya di buku agenda seperti itu. Nah, internet menyediakan layanan itu yang disebut dengan blogging. Nah, manfaat blogging tadi sudah disampaikan bahwa di sana kita bisa belajar menulis, kita bisa belajar mengungkapkan ide tulisan, dan juga kita bisa belajar berbagai informasi, pengetahuan mungkin. Nah, tergantung kita memanfaatkan blog itu sebagai informasi apa. Tapi yang pasti blogging yang kita manfaatkan atau blog kita sudah pasti berharap berisi tentang hal-hal yang baik, informasi-informasi yang bermanfaat bagi banyak orang dan bisa memberkati. Nah, di luar sana ada begitu banyak layanan blog yang disediakan, baik itu ada yang Blogger, ada yang Weebly, ada Webs, ada WordPress, dan Wix.com. Nah, dari layanan-layanan ini, ini ada yang berbayar, ada juga yang gratis. Nah, kalau untuk WordPress itu ada juga yang gratis, ada juga yang berbayar. Sedangkan yang gratis itu adalah Blogger. Jadi anak-anak juga bisa memiliki blog, dan di sana anak-anak bisa menulis segala hal, tapi yang pasti bermanfaat bagi anak-anak sendiri, bisa menjadi catatan harian, dan juga bisa diakses oleh orang lain. Dan untuk blog sendiri sudah pasti kita harus izinkan apakah bisa diakses oleh banyak orang atau hanya bisa boleh diakses oleh kita sendiri. Seperti layaknya buku catatan harian anak-anak kan? Seperti itu. Yang berikutnya adalah browsing. Ya, browsing ini sering kita lakukan, kita manfaatkan, atau kita adalah aktivitas kita lebih sering kita lakukan selain chatting tadi. Ya, browsing itu adalah layanan untuk mencari atau menjelajahi informasi di internet. Nah, ada begitu banyak layanan. Jadi layanan itu yang disajikan dalam bentuk aplikasi untuk kita membrowsing atau kita mencari informasi tadi atau menjelajahi informasi tadi. Nah, sering kita lakukan, sering kita manfaatkan beberapa aplikasi, yaitu diantaranya ada Safari, ada Opera Mini atau Opera, ada Mozilla Firefox, ada Internet Explorer, ada juga UC Browser. Nah, aplikasi-aplikasi ini dan juga ada aplikasi-aplikasi lain yang bisa dimanfaatkan untuk mencari atau menjelajahi berbagai informasi di internet, dan Pak yakin anak-anak juga sering menggunakannya. Pertanyaannya, aplikasi mana sih yang sering anak-anak gunakan atau yang sudah terinstal di perangkat anak-anak? Nah, itu yang perlu diketahui oleh anak-anak, bahwa browsing adalah layanan untuk mencari atau menjelajahi informasi di internet. Yang berikutnya lagi adalah searching. Nah, searching ini sangat berkait dengan kegiatan browsing tadi. Ini adalah tindakan lanjutan dari browsing tadi, yaitu layanan pencarian informasi. Jadi searching itu merupakan layanan pencarian informasi. Dan untuk melakukan searching dibutuhkan search engine atau mesin pencari yang merupakan sebagai alat atau mesin pembantu dalam pencarian situs yang ingin kita browsing tadi atau yang ingin kita mendapatkan informasi. Nah, untuk mesin pencari atau search engine-nya itu ada yang namanya Google, ada Yahoo, ada DuckDuckGo, dan juga ada Bing. Nah, dan yang sering yang dimanfaatkan sekarang oleh banyak orang adalah Google. Nah, untuk anak-anak untuk usia anak-anak lebih direkomendasi yaitu DuckDuckGo itu, karena di sana situs yang bisa diakses itu dibatasi, sehingga
kalau anak-anak sekali lagi usia anak-anak itu tidak bisa mengakses informasi-informasi yang belum layak anak-anak konsumsi. Jadi Pak berharap juga anak-anak dalam memanfaatkan mesin pencarian, dalam men-searching atau browsing tadi, berharap situs-situs yang diakses oleh anak-anak atau informasi-informasi yang diakses oleh anak-anak adalah informasi-informasi yang benar-benar sangat bermanfaat, yang bisa menambah ilmu pengetahuan anak-anak untuk hal-hal yang baik, bukan hal-hal yang buruk atau hal-hal negatif. Jadi sekali lagi, mari manfaatkan layanan internet yang ada untuk segala sesuatu yang baik, membangun karakter anak-anak sendiri. Layanan internet yang berikut adalah e-commerce. Apa tuh e-commerce? Ya, sebenarnya ini sudah dilakukan oleh banyak orang, termasuk anak-anak, apalagi di masa pandemi ini ya, kita dibatasi untuk tidak harus keluar. Nah, yaitu kegiatan belanja atau menjual secara online. Nah, sebenarnya e-commerce itu adalah layanan untuk melakukan pemesanan dan pembelian secara online. Nah, itu biasa sudah dilakukan, dan ini sangat membantu karena kita tidak perlu lagi ke toko untuk berbelanja, apalagi di masa pandemi seperti ini. Dan begitu banyak layanan, baik itu Shopee, Lazada, Bukalapak, Tokopedia, dan layanan-layanan lain. Dan yang pasti berhati-hati dalam menggunakan layanan-layanan yang ada, jangan sampai ada penipuan. Ya, layanan yang berikut adalah e-banking. Nah, e-banking ini adalah layanan yang berhubungan dengan perbankan atau transaksi uang. Nah, e-banking merupakan layanan untuk proses transaksi uang agar berjalan dengan cepat. Nah, biasanya kalau kita untuk melakukan transferan, itu biasa kita ke ATM atau anjungan tunai mandiri, tapi sekarang kita juga bisa melakukannya dari rumah, yaitu dengan menggunakan layanan e-banking. Nah, biasanya kalau di HP atau di Android, itu biasanya yang kita kenal dengan mobile banking. Nah, beberapa bank, hampir semua bank itu sudah menggunakan layanan ini. Kenapa? Sehingga ini sangat membantu para nasabah. Ini bagaimana para bank mendekatkan layanan mereka kepada nasabah mereka, sehingga dalam layanan e-banking juga atau aplikasi mobile banking yang ada, itu juga bisa diakses untuk beberapa aktivitas, baik itu untuk pinjaman, bisa asuransi atau pembayaran kredit, bisa untuk pembayaran uang sekolah, pendidikan, atau bisa juga melalui untuk pembelian tiket, tour, travel, pembayaran. Banyak kegiatan-kegiatan pembayaran yang bisa dilakukan menggunakan mobile banking atau layanan e-banking itu sendiri. Jadi akhir-akhir ini sangat bermanfaat internet ini sendiri. Yang berikut adalah e-government. Nah, e-government adalah layanan dari pemerintah kepada masyarakat dengan pemanfaatan teknologi informasi. Nah, beberapa pemerintah daerah, kalau untuk Indonesia secara nasional sudah memiliki ini. Nah, untuk beberapa daerah sudah melakukan atau kementerian, yaitu contoh ada malangkakap.go.id, www.pajak.go.id. Ini adalah milik dari pemerintah atau dari kementerian tertentu. Nah, ini sangat membantu masyarakat karena masyarakat bisa mengakses semua informasi yang berhubungan dengan kebutuhan masyarakat, baik itu misalkan akta kelahiran. Kita bisa saja mengusulkan akta kelahiran itu menggunakan secara internet melalui online, atau mungkin kita mau membayar pajak secara online, kita bisa masuk, kita mau cek pajak, status pajak kita secara online, itu pun bisa. Nah, itu yang namanya e-government atau situs blog atau web yang dimiliki oleh pemerintah. Ya, yang terakhir dari layanan internet adalah kegiatan e-learning atau layanan pembelajaran elektronik. Nah, yang seperti sekarang anak-anak jalani, anak-anak alami saat ini di masa pandemi ini adalah
Soalnya kita sedang proses belajar secara elektronik atau memanfaatkan pembelajaran online. Nah, layanan ini menggunakan konsep di mana guru dan siswa itu tidak bertatap muka secara langsung saat proses pembelajaran. Nah, dengan layanan ini sangat membantu siswa juga dapat mengulang-ulang materi yang telah diajarkan. Di luar sana ada begitu banyak layanan e-learning, contoh ada Ruang Guru, dan juga ada beberapa sekolah-sekolah yang memiliki situs yang bisa diakses oleh siswa-siswinya. Oke lah, untuk kita Tunas Gloria mungkin saat ini apa yang kita lakukan dengan pembelajaran, baik melalui video pembelajaran yang dikirim oleh guru, melalui grup WA, melalui mungkin Zoom, Google Classroom, atau mungkin seperti yang biasa Pak lakukan adalah mengirimkan video pembelajaran ke YouTube dan anak-anak yang akses, itu sebenarnya juga bagian dari e-learning atau layanan pembelajaran secara elektronik atau online. Oke, jadi itu yang dapat Pak jelaskan tentang layanan internet, dan berharap anak-anak tetap semangat. Jadi terima kasih untuk hari ini pembelajaran kita. Sekali lagi bahwa mari kita manfaatkan semua layanan internet yang ada secara baik dan bijaksana untuk menambah pengetahuan kita dengan hal-hal yang positif. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.